Jokowi palsu dipromosikan Bloomberg ke dunia. Bloomberg terbukti mempromosikan dengan tokoh-tokoh kontroversial tingkat dunia. Penjahat Dunia, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Platform global seperti Bloomberg New Economy dan Bloomberg melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki sejarah panjang dalam mengambil keputusan besar yang memengaruhi ekonomi dan politik dunia, yang secara inheren membawa serta sejarah kritik dan kontroversi. Kontroversi, dalam konteks ini muncul dari sorotan atau kritik media dan publik terhadap latar belakang atau rekam jejak tokoh tersebut saat mereka mulai berkolaborasi dengan inisiatif yang didirikan oleh Michael Bloomberg. Bagian pertama, Jokowi palsu. Isu mengenai keberadaan Jokowi palsu telah berkembang menjadi salah satu fenomena paling kontroversial di media sosial Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di berbagai platform seperti TikTok, YouTube, X, dan Facebook, muncul ribuan unggahan yang memperbandingkan foto, video, dan penampilan Presiden Joko Widodo dari masa ke masa. Sosok yang tampil belakangan di sejumlah acara internasional bahkan oleh sebagian netizen disebut sebagai Jokowi palsu. Istilah Jokowi palsu ini bukan sekadar ejekan. Bagi sebagian orang, ini merupakan tuduhan serius yang didasarkan pada pengamatan visual dan dugaan adanya pergantian sosok secara diam-diam. Jokowi memang palsu, serta yang palsu banyak. Jokowi palsu ada banyak, yang jago ngomong, ada yang jago pidato, ada yang jago berbahasa Inggris dan lain sebagainya. 1. Jokowi palsu, bermula dari kesadaran rakyat Indonesia. Sebagian netizen mengunggah potongan foto dan video yang memperlihatkan perbedaan. Tinggi badan terlihat berbeda di acara yang berbeda. Struktur wajah tampak berubah. Susunan gigi yang tidak sama. Bentuk telinga, dagu, dan garis senyum yang berubah. Perbedaan ini kemudian diberi label, Jokowi asli, vs Jokowi palsu. Narasi ini terus berulang di berbagai platform digital. 2. Mengapa nama Bloomberg mempromosikan Jokowi palsu? Saat Presiden Joko Widodo hadir dalam acara internasional seperti Bloomberg New Economy Forum, foto dan videonya tersebar luas secara global. Disinilah teori, Jokowi palsu, justru semakin menguat. Bukan karena Bloomberg menyatakan, Jokowi palsu. Tetapi karena, Bloomberg adalah panggung global. Foto-foto resmi tersebar luas. Banyak orang di luar Indonesia melihat gambar itu. Netizen lalu berkata, inilah Jokowi palsu yang dipertontonkan ke dunia. Dalam psikologi massa, sebuah panggung dunia justru memperbesar kecurigaan, bukan meredakannya. Jokowi palsu dipromosikan Bloomberg ke dunia. 3. Faktor keyakinan rakyat Indonesia. A. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kekuasaan. B. Kasus-kasus kontroversial yang belum tuntas. C. Banyaknya skandal dan kebohongan politik sebelumnya. D. Munculnya figur-figur mirip Jokowi, lokalike. E. Algoritma media sosial yang mengangkat konten tentang Jokowi palsu. F. Makin banyak gerombolan Jokowi tertangkap dan dipenjara. H. Makin banyak kejahatan Jokowi termasuk Jokowi palsu terbongkar. Ketika kepercayaan runtuh, rakyat mulai mencari jawaban alternatif. Disinilah, Jokowi palsu, tumbuh subur. Masalah sebenarnya lebih dalam daripada soal wajah. Ini tentang, krisis kepercayaan terhadap sistem dan kebenaran. 4. Sampai hari ini. Sampai tulisan ini dibuat, walaupun belum pernah muncul secara sah dan resmi adalah. Belum ada bukti forensik DNA. Belum ada uji biometrik independen. Belum ada laporan medis resmi. Belum ada temuan hukum. Belum ada konfirmasi resmi dari lembaga berwenang terutama Presiden Prabowo Subianto. Belum ada pengakuan pihak keluarga. Artinya, yang beredar saat ini adalah rakyat Indonesia yang bisa melihat dengan jelas bahwa Indonesia dihantui oleh Jokowi palsu. Namun yang menjadi pertanyaan lebih penting adalah, mengapa begitu banyak rakyat Indonesia sangat percaya bahwa mantan pemimpin negaranya palsu? Jawabannya sederhana namun mengerikan, karena kepercayaan mereka sudah hancur lebih dulu. 5. Kesimpulan, ini bukan hanya soal Jokowi palsu. Fenomena Jokowi palsu bukan soal wajah, melainkan tanda bahwa rakyat sudah tidak yakin pada kebenaran resmi. Media dianggap tidak lagi netral. Kekuasaan dianggap tidak jujur, dan ketika itu terjadi. Bagian kedua, orang-orang kontroversial dan Bloomberg. Nama yang paling sering dikaitkan dengan kontroversi dalam konteks kerjasama atau keterlibatan dengan Bloomberg New Economy, sebuah inisiatif yang didirikan oleh Michael Bloomberg adalah
1. Joko Widodo, Jokowi. Peran, ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Kontroversi yang disorot, beberapa kritik di media, seperti yang dicantumkan dalam hasil pencarian, mempertanyakan penunjukannya karena alasan seperti dugaan kurangnya keahlian ekonomi formal dan isu-isu domestik yang kontroversial, seperti dugaan ijazah palsu, isu korupsi, dan utang negara yang tinggi. Kritik tersebut menafsirkan penunjukan ini sebagai motif tersembunyi untuk akses ke sumber daya Indonesia atau sebagai tanda kapitalisme global. 2. Thaksin Shinawatra. Peran, disebutkan bergabung dengan Danantara, sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan Bloomberg dalam konteks investasi atau ekonomi, sebagaimana tersirat dari hasil pencarian yang menghubungkannya dengan Danantara dan Bloomberg Technos. Kontroversi yang disorot, Thaksin Shinawatra adalah tokoh politik Thailand yang sangat kontroversial, digulingkan melalui kudeta pada tahun 2006, menghadapi tuntutan hukum, dan bertahun-tahun hidup di pengasingan karena tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Mario Draghi. Keterlibatan, salah satu ketua Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Poin kontroversi, yang disorot media global publik meskipun merupakan ekonom ulung. Peran Draghi sebagai mantan Presiden Bank Sentral Eropa ECB, yang memimpin program pembelian obligasi besar-besaran kuantitatif asing, dan keterlibatannya sebagai mantan Perdana Menteri Italia, seringkali menjadi subjek perdebatan dan kritik sengit di kalangan ekonom dan politisi Eropa mengenai kebijakan fiskal, utang negara, dan kedaulatan ekonomi. 4. Gina Raimondo. Keterlibatan, salah satu ketua Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy, sebelum menjabat Menteri Perdagangan AS, posisinya tercantum sebagai mantan Menteri Perdagangan AS dalam beberapa referensi. Poin kontroversi, yang disorot media, sebagai mantan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, ia berada di garis depan dalam isu-isu sensitif perdagangan AS Tiongkok, kebijakan pembatasan ekspor teknologi, seperti chip semikonduktor, dan penanganan sengketa dagang yang memiliki dampak geopolitik yang besar. Kebijakan ini sering menimbulkan kritik dan perdebatan sengit dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar AS. 5. Kai Fu Lee. Keterlibatan, CEO 01. AI dan Ketua Sinovation Ventures, anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Poin kontroversi, yang disorot media, sebagai tokoh sentral dalam teknologi kecerdasan buatan AI, terutama yang berfokus pada Tiongkok, ia sering menjadi fokus perdebatan seputar perkembangan AI Tiongkok yang pesat, isu persaingan teknologi AS Tiongkok, etika AI, dan potensi gangguan lapangan kerja yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. 6. Stephen Ratner. Keterlibatan, Chairman dan CEO Willett Advisors LLC, anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Poin kontroversi, yang disorot media, Ratner adalah seorang pemodal dan bankir investasi terkemuka yang pernah menjabat sebagai Karsar, penasihat utama, di masa pemerintahan Obama untuk restrukturisasi industri otomotif. Dalam karir perbankannya dan posisinya di pemerintahan, ia sering dikaitkan dengan kebijakan finansial dan bisnis yang sensitif dan terkadang menjadi subjek kritik publik. 7. Henry Paulson. Keterlibatan, mantan Menteri Keuangan AS dan co-chair Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Poin kontroversi, ia adalah Menteri Keuangan AS selama krisis keuangan global tahun 2008. Paulson sangat kontroversial karena perannya dalam upaya penyelamatan bank-bank besar bailout dan keputusannya yang bersejarah, yang menuai kritik tajam karena dianggap menyelamatkan Wall Street dengan uang pembayar pajak. Keputusannya dalam menangani Lehman Brothers dan AIG masih menjadi subjek perdebatan sengit hingga kini. 8. Fareed Zakaria. Keterlibatan, penulis, jurnalis, dan host CNN, serta anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Poin kontroversi, meskipun dihormati, sebagai komentator geopolitik dan ekonomi yang sangat berpengaruh, pandangan-pandangannya yang blak-blakan tentang politik luar negeri, Tiongkok, atau kebijakan AS seringkali memicu kontroversi dan perdebatan di media dan kalangan akademisi. Ia juga pernah menghadapi isu mengenai dugaan plagiarisme di masa lalu. 9. Ngozi Okonjo-Iweala. Keterlibatan, Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dan anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Poin kontroversi, meskipun dikenal sebagai reformis yang ulung, kepemimpinannya di WTO, sebuah organisasi yang tengah menghadapi tantangan eksistensial dan kritik, serta peran sebelumnya sebagai Menteri Keuangan Nigeria, sering menjadi subjek kontroversi terkait kebijakan perdagangan global, isu subsidi,
dan penanganan isu-isu pembangunan di negara asalnya. 10. Mohammed bin Salman, MBS. Keterlibatan, meskipun mungkin tidak tercantum sebagai anggota Dewan Penasihat, MBS, sebagai putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, adalah tokoh sentral di balik Future Investment Initiative (FII), sebuah acara yang sering menjadi subjek pelaporan media oleh Bloomberg dan melibatkan partisipasi eksekutif senior Bloomberg. Bloomberg juga memiliki kepentingan bisnis dan pelaporan yang signifikan terkait Arab Saudi. Poin kontroversi yang disorot media global publik, MBS adalah tokoh yang paling kontroversial di panggung global karena keterlibatannya yang dituduhkan dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, perang di Yaman, dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta penindasan terhadap lawan politik di Arab Saudi. 11. Bernard Madoff meninggal dunia. Keterlibatan, meskipun ia tidak berkolaborasi dengan Bloomberg secara formal dalam konteks forum ekonomi, skandalnya adalah salah satu kisah kejahatan finansial terbesar yang diliput secara luas dan mendalam oleh Bloomberg News dan Bloomberg TV. Michael Bloomberg sendiri adalah tokoh besar di Wall Street. Poin kontroversi, jahat Madoff adalah dalam dari skema Ponzi terbesar dalam sejarah, yang menipu ribuan investor dengan kerugian mencapai miliaran dolar. Meskipun Bloomberg meliput skandal ini sebagai berita, hubungan antara kejahatan finansial ekstrim dan dunia keuangan yang dilayani Bloomberg menjadikannya tokoh kontroversial dalam ekosistem bisnis yang dilaporkan oleh Bloomberg. 12. Para pemimpin rezim yang disangsi, contoh umum. Keterlibatan, jurnalis dan organisasi Bloomberg terutama Bloomberg News seringkali berinteraksi atau meliput tokoh-tokoh dari negara yang berada di bawah sanksi internasional, atau yang rezimnya dituduh melakukan kejahatan perang atau pelanggaran hak asasi manusia massal, misalnya, tokoh dari Venezuela, Suriah, atau Iran. Poin kontroversi, jahat keterlibatan atau bahkan hanya wawancara yang dilakukan oleh organisasi media global dengan pemimpin atau eksekutif dari rezim-rezim yang terisolasi ini selalu memicu kritik karena dianggap memberikan panggung atau legitimasi. 13. Para ex-bankir yang terlibat skandal pasar. Keterlibatan, sepanjang sejarah pelaporan dan industri yang dilayani oleh Bloomberg perdagangan finansial, perbankan, banyak eksekutif tinggi perbankan yang terlibat dalam skandal besar seperti manipulasi suku bunga LIBOR atau manipulasi pasar mata uang forex. Poin kontroversi, jahat meskipun nama-nama individu seringkali berganti. Tokoh-tokoh kunci dalam skandal-skandal ini dianggap melakukan kejahatan finansial yang merusak kepercayaan pasar dan merugikan jutaan orang. Bloomberg, sebagai pusat informasi finansial, secara konstan melaporkan dan berinteraksi dengan dunia perbankan tempat tokoh-tokoh ini berasal. Daftar ini mencerminkan bahwa kerjasama dengan platform global seperti Bloomberg New Economy dan Bloomberg melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki sejarah panjang dalam mengambil keputusan besar yang memengaruhi ekonomi dan politik dunia, yang secara inheren membawa serta sejarah kritik dan kontroversi. Kontroversi, dalam konteks ini muncul dari sorotan atau kritik media dan publik terhadap latar belakang atau rekam jejak tokoh tersebut saat mereka mulai berkolaborasi dengan inisiatif yang didirikan oleh Michael Bloomberg.